Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama datang dalam rumahnya yang kudus. Kita mau bahwa pagi hari ini kita benar-benar memiliki kerinduan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya karena rutinitas setiap minggu kita datang beribadah. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak. Di mana pagi hari ini kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Engkau Tuhan yang baik. Walaupun mungkin keadaan tidak baik, tapi satu hal yang kami tahu dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap dalam setiap keadaan. Biarlah kami boleh belajar untuk kita mengucap syukur dan bersuka cita. Dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Engkau melihat setiap keadaan anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Ya biarlah Engkau mendapati hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Engkau beri pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Engkau menyembah Engkau Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Mari Bapak Ibu kita datang di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh
Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti bos. Indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti bos. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada kata yang lebih indah untuk mengungkapkan betapa besar indahnya kasih setiamu. Semua yang kami lewati, kami tahu Engkau ada Tuhan. Sampai hari ini kami tahu kalau kami ada semua karena kasih. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Dan pagi hari ini kami membawa segenap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati. Nama Tuhan boleh lebih lagi dipermuliakan atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam setiap keadaan, biarlah kami tetap mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin tidak bisa datang karena kerepotan mereka. Mungkin mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan jamah Tuhan. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan membawa kerinduan dalam hati kami. Untuk kami persembahkan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kami. Dan Kau sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Dan biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan disembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersukacita di hadapan-Mu. Yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya kalau hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena Tuhan. Amin. Mari tetap bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi saya dan bagi saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ya Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu
Amin. Untuk itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari hidup kita persembahkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu memuji Tuhan? Boleh kasih tos dulu. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita nyanyikan pujian ini ya. Allah bangkit, bersorak-sorailah hai umat Tuhan. Karena kita punya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkanlah untukmu, selamatkan umat-Mu, selamatkanlah umat. Mari katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Sekali lagi ya, kami percaya bahwa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Para benar menyatakan di hadapan Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan umat-Mu, selamatkanlah umat. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak semuanya. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh sudah dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat dibebaskan. Allah dahsyat, kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak hai bersoraklah. Percaya punya Tuhan yang dahsyat. Oh Allah yang hidup, bernyanyi. Menangan sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Umat dibebaskan. Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Lagi-lagi mari katakan Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Mari katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, Tuhan kudusnya. Mari katakan Allah dahsyat 3 kali. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai yang luar biasa buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Semuanya bersukacita Bapak Ibu. Amin. Boleh kasih senyum dulu. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Endi yang akan naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua. setiap kami untuk menjadi umat kesayangan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau sudah mati bagi setiap dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa hidup kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Saatnya pagi hari ini kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, dan biarlah kami boleh menangkap akan setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Mata rohani kami boleh terbuka sehingga kami boleh mengerti akan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami benar-benar menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tiada
Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hari-hari kami. Bahkan ketika kami melewati hujan badai dalam kehidupan kami, Engkau tetap ada bagi kami Tuhan. Dan Engkau memunculkan pelangi yang indah bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah bakti kami ya Tuhan. Bakti kami mempersembahkan persembahan kami, menyenangkan hati Tuhan yang telah memberi banyak kesenangan dalam hidup kami. Biar ya Tuhan, kami boleh taat dan seturut kehendak Bapa. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja. Kami berharap tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, yang membawa umat-Mu semakin naik. Apapun yang jadi pergumulan dalam hidup kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami telah mempersembahkan persembahan kami yang kami percaya Engkau layakkan itu di hadapan-Mu, yang kami bawa sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu, sabda-Mu yang begitu mulia. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan Engkau urapi ya Tuhan Bapak Gembala kami untuk membawa firman itu sesuai dengan kehendak-Mu, hingga kami boleh menerimanya dengan baik ya Tuhan. Pendengaran kami boleh terbuka, dan bahkan pikiran kami boleh membawa firman itu menjadi ya Tuhan tonggak dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami boleh berlaku seturut dengan kehendak Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Baik, selamat pagi. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang satu tema sungguh-sungguh merdeka. Ya, walaupun ini sudah lewat Agustus, tetapi sesuai dengan konteks kitab Galatia, pasal 5 yang 1 itu bicara tentang kemerdekaan, saudara. Kita akan membaca dalam kitab Galatia pasal 5 yang ke-1, satu ayat saja. Kita baca bersama-sama, menjadi landasan perenungan kita pagi hari ini. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama Galatia pasal 5 ayat yang ke-1. Begini firman Tuhan, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap orang di dunia ini, ya, setiap bangsa ini menginginkan kemerdekaan. Kenapa kita butuh merdeka? Karena kemerdekaan ini yang membuat kita bisa bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan. Mampu berdiri sendiri. Slide berikutnya. Tidak lagi bergantung kepada orang lain, tidak lagi bergantung kepada sesuatu yang kita harapkan, tidak lagi ada ancaman, tidak lagi ada intimidasi, tidak lagi ada tekanan. Ya, makanya semua orang merindukan ini. Bisa berdiri sendiri. Tidak ada bangsa, tidak ada orang manapun yang mau dijajah, saudara. Pada prinsipnya begitu. Bahkan dalam rumah tangga pun tidak ada yang mau seorang suami begitu otoriter kepada istrinya, atau mungkin seseorang begitu dominan di dalam rumah tangga sehingga mengesampingkan anggota keluarga yang lain. Akan jadi masalah. Ya, karena memang semua kita menginginkan demikian. Tidak ada yang mau di dalam tekanan, tidak ada yang mau di dalam ancaman. Dan kita melihat sejarah mencatat
manusia rela mengorbankan segala sesuatu, rela mengorbankan tenaga, rela mengorbankan air mata, bahkan rela mengorbankan nyawa demi apa? Kebebasan. Demi kemerdekaan ini. Ini menjadi satu kebutuhan dasar setiap kita, saudara. Tanpa kebebasan, tanpa kemerdekaan ini manusia tidak dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya, karena pasti ada di dalam kekangan. Tidak ada kebebasan, mau melakukan ini nggak bisa karena ada dalam tekanan. Sehingga kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya, saudara. Nah, saudara, sama seperti bangsa-bangsa berjuang mendapatkan kemerdekaan baik secara politik, saudara, kita pun juga memiliki pergumulan yang sama sebagai manusia. Pergumulan apa? Di dalam hal yang rohani. Bedanya, saudara, kalau bangsa kita dulu itu dijajah itu oleh bangsa lain, ya ada Belanda, ada Jepang, ya, oleh bangsa asing. Tetapi saudara, dalam kehidupan rohani musuh kita bukan itu. Musuh kita adalah dosa, rasa bersalah. Musuh kita apalagi ketakutan, luka hati, intimidasi, saudara. Ini yang membuat kita akhirnya secara rohani terkurung. Maka Kristus perlu datang. Amin. Ia tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita dari hukum dosa saja, tetapi untuk memerdekakan kita utuh, saudara, lengkap. Maka tadi sungguh-sungguh merdeka secara utuh, dimerdekakan lahirnya, dimerdekakan batinnya, dimerdekakan jiwanya, dimerdekakan rohnya, dimerdekakan masa lalunya, juga dimerdekakan masa depannya. Amin. Jadi utuh. Yesus menawarkan kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan yang setengah-setengah atau separuh, bukan hanya kemerdekaan yang sifatnya palsu, bukan hanya kemerdekaan yang sifatnya sementara, tetapi utuh. Makanya kitab Galatia pasal 5 ayat 1 disebutkan Kristus datang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Artinya apa, saudara? Yesus ingin kita mengetahui. Jadi supaya kita mengetahui, bukan hanya mengetahui tetapi juga mengalami dan menikmati hidup sebagai orang yang merdeka. Amin. Galatia pasal 5 yang 1 bagian A, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Paulus tidak hanya sekedar berkata supaya merdeka, tetapi dikatakan tadi sungguh-sungguh merdeka. Saudara, kata sungguh-sungguh bukanlah setengah, ya. Bukan hanya separuh, bukan hanya sebagian, tetapi ini sesuatu yang utuh. Bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, atau merdeka secara tulisan di KTP enggak, tetapi ini utuh. Sesuatu yang lengkap. Saudara, ada dua realitas dalam diri seseorang percaya. Ya, merdeka secara posisi. Secara teologis bahwa kita itu sudah, setiap kita yang percaya itu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Secara hukum kita merdeka. Kalau guru katanya de jure, ya, benar ya. Jadi secara hukum kita memang merdeka, saudara. Namun secara fakta, de factonya ternyata dalam hidup sehari-hari belum semuanya merdeka. Ibaratnya begini, saudara, Kristus itu sudah membuka pintu penjaranya, tapi kita masih di dalam. Kita tidak mau keluar. Penjara sudah dibuka, tetapi kita tidak mau keluar, tetap mau aja di dalam. Secara hukum merdeka, tetapi faktanya kadang-kadang kita masih mengalami tekanan.
Jadi saudara merdeka secara lahir belum tentu secara batinnya atau secara rohaninya merdeka. Saudara, bangsa Indonesia merdeka tahun 45 ya, tetapi secara sosial masih banyak hal. Secara hukum merdeka diakui tahun 45, tetapi secara sosial masih aja ada yang belum merdeka sampai sekarang, saudara. Masalah kemiskinan belum merdeka, masalah kebodohan belum merdeka, banyak hal ya, masalah kebebasan beragama belum merdeka, masih banyak tekanan, banyak intimidasi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mungkin tidak dirantai secara jasmani ya, kita masih bebas kemana-mana, tidak dirantai, tidak dipenjara, tidak dikejar-kejar, tetapi saudara masih hidup dalam penjajahan rohani. Kenapa? Mungkin masih ada rasa bersalah yang belum selesai, saudara. Ada kebiasaan-kebiasaan dosa yang begitu mengikat kita dan tidak terselesaikan. Ini penjajahan rohani. Ada trauma dari masa lalu yang sampai hari ini mungkin masih membayangi sehingga kita takut untuk melangkah. Ada intimidasi dari iblis, kuasa kegelapan. Ada ketakutan untuk masa depan kita. Ada tekanan dalam pikiran, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Itu tanda bahwa kita secara rohani belum merdeka. Jasmaninya bebas, saudara, namun secara mental terbelenggu, secara rohani terbelenggu. Secara rohani kita masih terikat. Maka Kristus perlu datang, amin, membuat kita supaya kamu, saya dan saudara sungguh-sungguh merdeka. Jadi rupanya saudara, masalah manusia itu bukan hanya perbudakan fisik, tetapi perbudakan dosa. Ya mungkin kita bangga ya sebagai orang-orang modern, bangga merdeka karena bebas memilih. Mas David, ini di stay di khotbah saya di page 1, kemudian di background aja, matikan semuanya. Oke, di background equalizer 1 sama berapa tadi? Cari yang kain di bagian kanan. Oke, cari ya. Tadi sampai di mana? Karena saya terganggu. Ada muter-muter gini loh ya. Jadi rupanya masalah kita itu bukan hanya perbudakan fisik, tetapi masalah yang sesungguhnya adalah perbudakan secara rohani. Diperbudak dosa, saudara. Ya kita secara jasmani mungkin senang bebas milih, bebas kita mengemukakan pendapat, maka ada demo ya kan. Nggak suka demo, bebas berpendapat, bebas melakukan apa saja. Tetapi secara Alkitab melihat lebih jauh, bukan hanya sekedar itu. Orang yang tampaknya merdeka secara luar, secara fisik, bisa saja ternyata di dalam masih diperbudak dosa. Rantai dosa tidak terlihat, saudara. Mungkin kita tidak terlihat di rantai diikat, tetapi terasa. Rasanya gimana? Karena ternyata kita sulit sekali melepaskan kebiasaan buruk kita. Betul? Ada satu kebiasaan buruk, kita sadar ini sesuatu yang buruk, tetapi kita sulit lepas. Secara roh memang sedang dirantai, dan ini perbudakan. Kita ngerti itu dosa, tetapi terus berulang. Nanti ke gereja Tuhan, aku bertobat, nanti sampai rumah lakukan lagi hal yang sama, dosa yang sama. Hidupnya terus ditarik ke masa lalu. Ya, maka beberapa minggu yang lalu kita bicara apa? Kuat di dalam roh, karena ada tarik menarik antara yang daging dengan yang rohani, saudara.
Kita masih terus diikat, ditarik ke masa lalu kita. Pikiran kita mungkin dihantui dengan rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa berdosa. Jiwa kita dipenuhi dengan ketakutan, intimidasi dari si setan. Dan ini perbudakan. Kita belum terlepas, masih terikat. Saudara, iblis itu tidak butuh borgol besi untuk memperbudak kita, saudara. Cukup satu luka hati saja yang tidak dibereskan dengan pengampunan, itu sudah memperbudak kita. Ketika kita punya luka hati dan itu tidak dibereskan, nggak selesai, nggak ada pengampunan, artinya kita masih belum merdeka. Nggak butuh borgol besi, saudara. Cukup satu kebiasaan dosa yang tanpa pertobatan. Satu aja kebiasaan dosa yang nggak bertobat, itu terus, artinya kita masih diperbudak. Nggak perlu rantai besi. Ketika kita ada satu celah kecil saja yang kita tidak berusaha menyelesaikan, tidak bisa ditutup, maka celah kecil ini yang akan mencelakakan kita. Dan ini penjajahan rohani. Jadi masalah kita di situ bukan masalah secara fisik, tetapi masalah secara roh. Maka Kristus bukan hanya datang untuk mengampuni, tapi untuk memerdekakan kita secara sepenuhnya. Katakan amin. Kristus membebaskan sepenuhnya. Banyak saudara kita itu menerima separuh dari karya Kristus saja, tidak sepenuhnya. Percaya iya jadi orang Kristen, tetapi kita hanya menerima, mempercayai separuh saja dari karya Tuhan. Kita mungkin percaya ada pengampunan dosa, kita terima pengampunan dosa, tetapi ternyata pembebasan dari kuasa dosa belum dijalani. Hasilnya apa kalau gitu? Kita yakin kita diampuni, tapi ternyata kita belum dibebaskan dari kuasa dosa. Diselamatkan tapi tidak berkemenangan, saudara. Diampuni tetapi tidak ada damai. Percaya tapi tidak merdeka. Kita sudah ditebus tetapi masih hidup seperti dulu, sama, masih seperti manusia lama. Nah saudara, Yesus tidak hanya ingin kita masuk surga saja ya. Jadi bukan hanya supaya kita masuk surga, tetapi Yesus ingin supaya kita benar-benar merdeka. Amin. Merdeka. Saudara, ada perbedaan diampuni dan dimerdekakan, saudara. Ya kalau diampuni ya dosa masa lalu kita dibersihkan. Ya, kita berdosa, bertobat, percaya Yesus, dibersihkan, diampuni. Tetapi belum dimerdekakan. Kenapa? Karena ternyata kuasa dosa itu masih belum dipatahkan. Kita masih sering jatuh di dalam perkara-perkara dosa yang sama. Artinya kuasa dosanya masih ada, belum dipatahkan. Menerima karya Kristus hanya sebagian. Maka pagi hari ini kita harus ngerti karya Kristus itu sempurna. Amin. Memerdekakan. Jangan mau lagi dibelenggu oleh kehidupan masa lalu. Jadi saudara, bagian berikutnya Kristus memerdekakan kita dari apa? Ya sudah sering kali dari dosa, dari dan sebagainya, intimidasi. Nah hari ini kita belajar dua hal saja. Yesus memerdekakan kita dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Ya Roma 6 ayat 22, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, saya potong soalnya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan rohani yang paling mendasar adalah dibebaskan dari dosa. Nah, itu kebutuhan kita, saudara. Banyak orang berpikir dirinya merdeka karena ia sudah melakukan apa saja ia mau, atau hidupnya mungkin tanpa aturan. Jadi bicarain, oh aku sudah merdeka, tetapi Alkitab berkata berbeda, saudara. Sebelum Kristus membebaskan kita, kita itu hamba dosa.
Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan kita semua berdosa. Ya, ketika zaman sebelum Adam jatuh dalam dosa, ya mungkin manusia bisa berdosa bisa tidak. Ya. Tetapi setelah Adam jatuh dalam dosa, semua manusia dipastikan berdosa. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara semua berdosa. Paulus yang nulis kitab ini berdosa. Pendeta berdosa, saya saudara berdosa semua. Maka kita perlu dimerdekakan dari dosa, saudara. Jadi bukan hanya orang jahat saja yang diperbudak, tetapi siapapun orang yang di bawah kuasa dosa sedang berada di perbudakan rohani. Contohnya apa, saudara? Tadi sudah banyak disebutkan. Dosa kebiasaan yang susah dilepaskan. Mungkin kita bicara aku bisa berhenti kok kapan saja. Ini kan hanya nyoba gitu ya. Tetapi setelah terikat akhirnya tidak bisa. Oh ternyata pengen berhenti tidak bisa, pengen berhenti tidak bisa. Selalu jatuh. Oleh kebiasaan berdosa. Artinya kita sedang dalam perbudakan karena tidak bisa lepas. Ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang sepertinya memerintah kita, ada sesuatu yang sepertinya mendikte kita. Ada dendam, ada sakit hati, ada ketidakmampuan untuk mengampuni. Fisiknya bebas, saudara. Bisa kemana-mana, tetapi hatinya dipenjara. Oleh apa? Luka masa lalunya. Ada kebencian, dan kebencian ini menjadi seperti borgol rohani, saudara. Tidak terlihat, tetapi sangat mengikat. Dan Paulus sendiri menyadari, Paulus pengen melakukan yang baik, tetapi justru yang jahat yang dia lakukan, ya kan? Itu pergumulan. Paulus sendiri menyadari itu pergumulan. Apa yang aku benci itulah yang justru aku perbuat. Kita Roma pasal 7. Melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Dan ini saudara, ini deskripsi dosa yang paling jujur. Ya. Kita tahu itu salah, kita pengen melakukan yang baik tapi justru melakukan yang jahat. Ya, ini deskripsi yang benar ya. Yang paling jujur tentang manusia tanpa kuasa Kristus. Ya, manusia tanpa kuasa Kristus tahu yang benar, ingin yang benar, tetapi tidak sanggup melakukan yang benar. Jadi saudara, dosa itu bukan hanya pelanggaran, tetapi ada satu kuasa yang begitu menguasai hidup kita. Ada satu kuasa yang begitu mencengkeram hidup kita sehingga kita tidak bisa terlepas. Dosa jadi tuannya, kita jadi budaknya, jadi hambanya. Dan tidak ada hamba yang bisa melepaskan diri dari tuannya. Maka Kristus perlu memerdekakan kita dari dosa. Melalui apa? Kematian. Hari ini kita nanti memperingati kematian Kristus. Kematiannya mematahkan kuasa dosa. Jadi saudara, salib bukan hanya sekedar simbol, tetapi ini adalah satu putusan kemerdekaan bagi manusia yang tadinya terikat. Melalui apa lagi? Dengan kebangkitannya yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kemampuan atau kuasa untuk menjalani hidup yang baru. Maka kita harus mengimani kebangkitan Kristus. Jadi bukan hanya dilepaskan dari masa lalu, tetapi juga kita diberi kuasa untuk menapaki masa depan. Amin. Dan bagaimana kita dimampukan melalui Roh Kudus, saudara? Karya Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menang. Ya, tidak hanya berhenti di pengampunan, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus yang menghasilkan buah roh.
Apa buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, yang dan sebagainya, penguasaan diri yang terakhir. Dan ini kalau kita menghasilkan itu adalah kemerdekaan yang sejati, saudara. Yang dulu tidak bisa ditinggalkan, ini bisa ditinggalkan, bisa berubah karena kita menghasilkan buah roh. Yang dulu mustahil kita lakukan, sekarang bisa karena Roh Kudus menghasilkan buah roh. Amin. Kita dimampukan. Jadi Kristus memerdekakan kita dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka kita perlu dimerdekakan. Jadi bukan hanya dimerdekakan dari dosa, kita juga dimerdekakan dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, karena upah dosa adalah maut, maka kita perlu dimerdekakan. Dosa tidak hanya membuat kita hidupnya rusak, saudara, tetapi dosa itu membawa kita kepada satu kematian. Kematian di mana saja, dalam 3 dimensi: kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Ini akibat dosa. Maka Paulus menjelaskan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal yang ke-8 ayat kedua. Artinya saudara, siapa yang ada dalam Kristus tidak lagi hidup di bawah hukuman mati, tetapi hidup dalam hukum roh, hidup dari kehidupan yang berasal dari Allah, hidup kekal. Maka kita perlu dimerdekakan dari kematian rohani. Merdeka dari maut itu artinya kita dimerdekakan dari kematian rohani. Saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Secara fisik hidup, saudara. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, hidup. Tetapi secara rohani mati, hubungan dengan Tuhannya terputus. Akhirnya apa? Tidak peka, tidak mampu merespon kehendak Tuhan, ya, tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi. Karena secara rohani terputus, mati. Maka Kristus perlu memberikan kita dari kematian rohani, perlu mengampuni dosa, perlu melahirbarukan kita melalui karya Roh Kudus, perlu memulihkan hubungan kita kembali dengan Bapa kita, sehingga kita punya kehidupan secara rohani. Karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Dimerdekakan juga dari kematian secara jasmani. Ya. Saudara, kematian jasmani masih sering dialami, pasti dialami oleh semua orang. Tetapi orang yang percaya kematian bukan lagi akhir. Orang percaya ini bukan, kita mempercayai bahwa kematian secara jasmani bukan lagi akhir dari kehidupan, tetapi ini justru menjadi pintu masuk pada satu kehidupan yang kekal. Seringkali ketika kita doa-doa penghiburan, ya, kita pasti memberikan penghiburan yang demikian. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, artinya kita dimerdekakan dari kematian rohani, juga kita dimerdekakan dari kematian jasmani melalui apa? Janji kebangkitan. Dan ini menjadi satu kemerdekaan yang luar biasa, saudara. Dunia hanya bisa menawarkan kehidupan yang sementara, tetapi Kristus memberikan jaminan hidup yang kekal. Itu karya Tuhan. Maka kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Amin. Dan juga dimerdekakan dari hukuman kekal. Tidak ada lagi penghukuman kekal, Roma pasal 8 ayat 1. Kita tidak ada lagi di bawah penghukuman, sebab kita sudah percaya kepada Kristus. Ini puncak kemerdekaan yang Tuhan tawarkan. Saudara, tanpa Kristus manusia berada di bawah murka Tuhan. Dan ini hidupnya pasti adalah kebinasaan kekal.
Tetapi saudara, melalui karya penebusan Kristus, hukuman kita dipikul di kayu salib. Pengadilan Allah atas dosa sudah dijatuhkan kepada Yesus sendiri, sehingga kita dibenarkan dan kita diterima sebagai anak Allah. Jadi saudara, kita dimerdekakan dari maut, itu berarti bahwa kita kembali secara rohani. Kita memiliki janji kebangkitan dan kita dibebaskan dari hukuman kekal selama-lamanya. Ini kemerdekaan yang terbesar yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Tidak bisa diberikan oleh siapapun, hanya Kristus yang bisa memberikan. Amin. Dunia tidak bisa memberikan ini, yang seperti ini. Maka kita perlu merespon atas kemerdekaan itu. Bagian kita merespon kemerdekaan. Kristus sudah memberikan kemerdekaan, maka kita perlu merespon. Sama seperti penjara sudah dibuka, tak? Kalau kita tidak respon, ya dia dalam, saudara. Kita tidak mau keluar. Kristus sudah buka, kita perlu respon untuk kita melangkah. Amin. Dari hidup kita sendiri. Bagian B, Galatia 5 ayat 1 tadi. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini adalah respon dari kita. Kemerdekaan itu anugerah secara rohani, bukan hasil usaha manusia. Ya, sama seperti bangsa Indonesia dulu ya. Kalau bangsa Indonesia dulu kita untuk kemerdekaan perlu berjuang, harus berperang, harus mengangkat senjata, harus korban nyawa, korban banyak hal untuk memperoleh kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan rohani tidak bisa direbut oleh kekuatan kita, tidak bisa dicapai dengan usaha kita, saudara. Kemerdekaan rohani tidak bisa didapat dengan prestasi kita, dengan pencapaian kita di dunia, tidak bisa. Untuk bebas dari dosa, dari maut dan kutuk, kita tidak perlu berperang, karena Kristus sudah mengerjakannya dengan sempurna di kayu salib. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kita punya tugas. Kita harus punya respon dari hidup kita, bukan memperjuangkan kemerdekaan, tetapi untuk menerima dan mempertahankannya, menghidupinya. Ayat tadi berkata berdirilah teguh. Artinya apa? Berdiri teguh dalam kasih karunia. Jangan goyah, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Maka kita harus berdiri teguh. Amin. Punya satu komitmen. Musuh yang membuat kita kehilangan kemerdekaan itu godaan, saudara. Godaan dosa, karena ini terus mengundang kita kembali supaya kita hidup seperti dulu. Terus menarik supaya kita kembali kepada mengandalkan manusia, mengandalkan ego kita, ya. Jadi saudara, kemerdekaan harus dipertahankan dengan cara hidup setiap hari itu di bawah kasih karunia Roh Kudus, saudara. Dengan kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Paulus memakai istilah kuk, artinya satu alat yang dipasang di leher lembu untuk mengikat dan mengendalikannya. Kalau yang petani kan tahu. Jadi dosa ini seperti kuk, ia menundukkan, ia mengontrol, ia mengendalikan, ia mengarahkan arah hidup kita. Tetapi arahnya kemana? Arahnya yang salah. Kalau dikontrol ke arah yang benar itu karya Roh Kudus, tetapi kalau dikontrol ke arah yang salah itu adalah kuk perhambaan dosa. Nah, Kristus sudah mematahkan kuk ini, saudara. Anehnya banyak orang percaya masih membawa kuk lama di pundaknya, seolah tidak rela untuk dilepaskan. Kayak bangsa Israel itu loh. Bangsa Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, dipimpin keluar dari Mesir, di tengah perjalanan dia ngomel-ngomel bersungut-sungut, kalau gitu enak kita kembali ke Mesir.
Mereka berniat untuk mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir lagi. Ingat dengan makanan yang enak di sana, dengan bawang prai, dengan mentimun gitu ya. Sudah benar dilepaskan, tetapi malah ingin kembali ke kehidupan yang lama. Makanya di dalam Alkitab berkata apa? Babi itu kembali kepada ubangannya. Sudah dicuci bersih, dimandiin, ya nanti dilepas balik lagi ke situ, saudara. Ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Nah, mari kita respon dengan benar. Amin. Kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Berdirilah teguh dalam kasih karunia dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi kembali pada kehidupan yang dulu. Maju terus, amin, di dalam Tuhan. Nah, saudara Bapak yang dikasih Tuhan, kemerdekaan yang Kristus berikan bukanlah satu teori, bukanlah hanya wacana, bukanlah hanya pengetahuan secara rohani, tetapi ini menjadi satu realitas kehidupan yang harus kita jalani hari demi hari. Kristus sudah melakukan bagiannya, ia telah turun, berkorban, ia sudah mati, ia sudah bangkit, ia sudah mematahkan kuasa dosa serta maut. Pintu penjara sudah dibukakan, rantai sudah dipatahkan, vonis hukuman maut sudah dikalahkan, sudah dibatalkan oleh Kristus. Bagian kita adalah menghidupi kemerdekaan ini, meresponi dengan benar. Ya, hari ini cuma belajar satu ayat, saudara. Nanti kalau kita belajar banyak, ya mungkin bertahap nanti. Saudara, dunia bisa mengambil banyak hal dari hidup kita. Ya, harta kita bisa diambil, posisi kita bisa diambil, kenyamanan kita bisa diambil, kesempatan kita bisa diambil oleh dunia. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh dunia, kemerdekaan yang Kristus berikan buat kita. Amin. Tidak bisa, saudara, diambil. Maka saudara, marilah kita hidup dengan hati yang penuh syukur. Pikiran kita harus dibaharui. Langkah kita adalah langkah yang teguh untuk tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan izinkan lagi dosa, rasa bersalah, trauma, kebiasaan buruk, intimidasi mencuri kemerdekaan yang Kristus berikan buat kita. Karena Kristus sudah bayar, harganya mahal, dibayar dengan darahnya sendiri. Maka saudaraku, mari kita semua berjalan dalam kemenangan Kristus. Amin. Memancarkan hidup yang baru. Marilah kita jadi saksi, saudara, bahwa di dalam Kristus ada kemerdekaan yang sejati, ada kemerdekaan yang lengkap, ada kemerdekaan yang sifatnya kekal, bukan hanya sementara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita respon dengan baik. Kita akan naikkan satu pujian. Ada perjamuan bisa di kita naikkan satu pujian karena salibmu ku hidup. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang bersyukur karena Engkau telah membebaskan kami secara utuh, secara sepenuhnya. Kami mau datang kepadamu dengan iman yang teguh, percaya bahwa karyamu begitu sempurna. Karya pengorbananmu di kayu salib menggantikan kami yang harusnya dihukum kekal di dalam maut. Kebangkitanmu memberikan kepada kami satu janji hidup yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan
Dan sebentar di hadapan kami kembali mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami mau bersekutu kembali semeja dengan Tuhan. Biar ini bukan hanya mengingatkan kami tentang masa lalu, tentang karya salib yang sudah Engkau kerjakan, tetapi ini juga mengingatkan kami tentang hidup kami hari ini sebagai orang tebusan Tuhan. Bahwa kami umat tebusan-Mu adalah umat yang hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Dan hari ini kami ingat kembali, kami adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami untuk kami terus hidup dalam kemenangan, bukan dalam belenggu. Supaya kami hidup dalam anugerah, bukan dalam perbudakan. Supaya kami hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Sucikan, kuduskan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah. Sucikan setiap pelayan-Mu dan setiap kami yang menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
perjamuan kudus adalah satu momen yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu harus dibayar dengan pengorbanan yang mahal. Dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kristus telah memerdekakan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari intimidasi, merdeka dari maut. Dan semua itu terjadi karena tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Ketika kita makan roti yang kita makan, ini akan mengingatkan kita bahwa tubuhnya dipecah-pecahkan agar rantai dosa itu dipatahkan. Cawan yang nanti kita minum mengingatkan kita bahwa darahnya dicurahkan agar hukuman dan kutuk maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini, yang kita pecah-pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat sawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Karena kami saat ini dengan pertolongan Tuhan kami mentaati untuk ambil bagian perjamuan kudus. Kami sungguh mengucapkan syukur. Kami telah kemerdekakan dengan pengorbanan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami menghidupi dengan ketaatan kepadamu. Karena Engkau telah rela mati bagi kami. Demikian jugalah biarlah kami rela menjadi saksi-Mu sampai kami mati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucapkan syukur untuk hamba-Mu yang telah melaksanakannya sebagai kewajiban tugas yang Dia emban. Biarlah Tuhan akan memberkati dan sisa hidupnya biar untuk menggenapi rencana-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Saudara, diturunkan semua aja Mas. Ya, equalizernya turun semua. Di off aja, di off dari. Iya.
Maaf ya saudara ya, ini operator masih belajar. Kita itu diberkati tapi reso gawe. Intinya diberkati ning reso gawe. Oh, belum bisa. Jadi Mas David perlu belajar ya, supaya bisa ya untuk membuat suasana ibadah kita makin apa ya, isinya kita bisa ketemu dengan Tuhan gitu ya. Jadi kita perlu ada operatornya itu memang. Berkat Tuhan saudara ya. Jadi saya itu cuma iseng-iseng tanya, ceritanya saya tanya kalau beli 2 berapa gitu ya. Kalau beli 2 itu kan 1.750.000 yang BIM-nya itu ya. 1.750.000 gitu. Oh iya, saya pesen 2, tolong nanti dilengkapi ya di gereja. Saya enggak tahu di sini langsung orangnya datang ngukur-ngukur apa itu. Kemarin hari apa itu di drop sini datangnya 10 saudara ya. Pesennya 2 dapat 10 gitu. Jadi bonusnya 8, bayarnya 2 gitu. Kita diberkati ya, lampu apa depan ini diganti. Terus ada alat-alat beberapa tadi yang ada alat tambahan-tambahan yang dikasih ke kita saudara. Jadi ini berkat Tuhan. Ya biarlah orang-orang yang digerakkan Tuhan diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja saudara ya. Itu ceritanya begitu. Jadi bukan kita foya-foya beli itu ya, enggak mampu saudara. Ya. Jadi jangan saudara beranggapan persembahannya tinggal tuku gitu, enggak saudara ya. Enggak saudara ya. Ini semua apa yang ada di gereja ini semua persembahan saudara. Kamera, alat-alat streaming semua itu persembahan orang. Jadi saya enggak ada yang beli saudara ya. Enggak ada yang beli apa ini sound kanan kiri ini hardware. Orang kalau kesini, wah mereknya hardware berapa pak? Ya, orang ngerti wong DKI. Nggak tahu harganya wong dikasih katanya. Jadi saudara itu yang kita rasa jadi berkat Tuhan. Tidak usah khawatir asal kita ngikut Tuhannya lurus saudara ya. Tidak usah khawatir dengan berkat. Amin. Ya kita lanjutkan pengumuman. Hari Rabu ada doa di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada ibadah rumah tangga. Tempatnya Mbak Elki ada datang hari ini. Siap ya? Iya, tempatnya Mbak Elki jam 6. Ya, kita sekarang jam 6 sore. Kita ada persekutuan rumah tangga, ibadah rumah tangga nanti di rumahnya Mas Faisal. Mas Faisal ada Mbak? Ada di rumah. Oh, ada di rumah. yang datang cuma yang ibunya ya, yang istrinya ya. Mas Faisal di rumah. Oke lah, tidak apa-apa, nanti disampaikan ya, kita nanti Kamis ke sana bersama-sama. Kemudian hari Jumat nanti ada ibadah Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Anak-anak sekolah minggu silakan diantar. Hari Sabtu ada ibadah youth udah remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini. Ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir bersama saudara, rekan, semua keluarga silakan diajak untuk kita bersama-sama beribadah, bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan dari perhatian kita untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami sudah memberikan korban syukur di hadapan Tuhan. Bila korban syukur kami menjadi dupa yang harum, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, menerima kebenaran-Mu. Biar firman ini menjadi suatu kebenaran yang termeterai di hati kami. Engkau Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami benar-benar menjalani kehidupan yang merdeka. Bukan hanya merdeka secara fisik, secara jasmani, tetapi kami dimerdekakan secara rohani. Tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kuasa-kuasa dosa yang begitu mengikat kami, karena Kristus sudah memerdekakan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang kepadamu, bersekutu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang menilik mereka satu persatu apa yang menjadi pergumulannya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang baru untuk bangkit kembali. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan hari ini, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam hal apapun, Tuhan Engkau Allah yang sanggup menolong kami, yang sanggup membuka jalan di hadapan kami. Ada jalan keluar yang
tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami berdoa setiap usaha apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu dalam sawah, ladang, ternak, dalam usaha apapun, Engkau yang membuatnya berhasil. Engkau yang akan terus membawa naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Kami mengimani janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa yang sekolah berikan hikmat kepada daripada Tuhan. Kalau besok anak-anak sekolah dasar akan menghadapi tes, maka Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan, kesehatan, penyertaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan yang daripada Tuhan. Mereka yang memberikan pekerjaan buka jalan, Tuhan atur segala sesuatunya, beri pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu saja. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Kami berdoa Engkau juga melawat mereka yang sakit, Tuhan Engkau menyembuhkan, menjamah mereka, terus pulihkan mereka yang dalam pemulihan. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markama. Berdoa untuk Bu Paiti, Bu Care. Berdoa untuk Bu Darmo. Berdoa untuk Bu Pardi. Berdoa juga Tuhan untuk Bu Eni yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan biar belas kasihan-Mu juga menolong mereka, memulihkan mereka dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Setiap para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan mereka roh hikmat yang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, menyertai mereka dalam menjalankan tugas mereka, sehingga mereka dibuat berhasil di dalam pemerintahan untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi atas bangsa kami. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kerusuhan, dari teror, dari niat jahat orang tidak bertanggung jawab, dari rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Kami tolak, kami gagalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami, yang punya otoritas penuh atas bangsa ini Tuhan. Biar damai yang daripada Tuhan turun atas kota kami, atas bangsa kami. Berkati Wonogiri, berkati Prasimantor, berkati Eromoko di mana kami tinggal. Daerah kota kami dilawat Tuhan, ada roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati gereja-Mu supaya gereja-gereja Tuhan menjadi terang, menjadi saksi Tuhan, menjadi garam yang memberikan dampak yang baik sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terkhusus gereja di tempat ini di mana kami boleh berhimpun bersama menyerukan nama Tuhan, gereja Bethel Tabernakel yang ada di Sawan Praciman. Gereja ini bertumbuh berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitas, dan menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar pelayanan mereka terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan, roh pertobatan dicurahkan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Bapak, kami juga berdoa terselip untuk teman-teman rekan-rekan kami bangsa ini Tuhan, di mereka yang mengalami bencana, tanah longsor, banjir Tuhan, biar Engkau campur tangan bagi mereka. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa ini Tuhan, bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan melalui setiap peristiwa yang terjadi, mereka diingatkan bahwa kami butuh Tuhan, kami butuh juru selamat dunia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mari kita pulang dengan penyertaan, dengan berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan yang melampaui segala akal itu melihara hati dan pikiran kita hari ini dan selamanya. Angkat tanganmu dan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan, Gembala Agung kita. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik, berkat kesehatan, berkat rumah tangga, berkat dalam usaha dan pekerjaan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa